Alright. Oke, hari ini Ibu mau absen. Kira-kira hari ini siapa yang nggak hadir? Kenapa Misha? Kalau Rizky? Izin. Ada lagi? Oke. Sebelum belajar kita mulai, coba diperiksa kanan kirinya. Kolom mejanya apakah ada sampah? Kalau ada boleh dibuang terlebih dahulu. Oke. Hari ini, adik tahu kita mau belajar apa? Literasi asam dasar. Sebelumnya kan kita udah belajar tentang materi asam Dasar. Oke, siapa yang masih ingat pembelajaran kemarin itu asam dasarnya belajar tentang apa aja? Ya, pH. Terus yang dasarnya? Teori asam dasar. Teori asam dasar. Terus apa lagi? Indikator. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang filtrasi. Coba boleh dibuka LKS-nya. Oke. Sini, lihat ke depan semuanya. Kalian tahu ini apa? Suka. Ya, nah, biasanya juga tuh apa sih? Sesaso. Ayam. Biasanya kita menemukan juga di kehidupan sehari-hari itu biasanya di dapur ya, karena kan ini juga suka dapur. Nah, cuka ini termasuk apa sih sifatnya? Asam. Nah, karena dia termasuk asam, di materi yang akan kita pelajari hari ini, kira-kira kalian tahu nggak gimana bisa tahu kadar di dalam cukanya? Biasanya kan di label cuka itu ada labelnya, kayak komposisinya, cukanya 25%. Kira-kira dari mana sih kita bisa tahu kadar dari si konsentrasi cukanya itu? Ada yang tahu? Dari Perhitungan literasi. ya, betul. Dari filtrasi, tentang materi yang akan kita pelajari hari ini. Oke, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah diharapkan kalian semua itu memahami konsep tentang filtrasi asam basa dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, yang pertama kita akan belajar tentang filtrasi asam basa. Di sini ada pengertian filtrasi asam basa. Filtrasi asam basa itu merupakan reaksi analisis untuk menentukan konsentrasi larutan asam atau basa dalam suatu larutan. Jadi bisa disebut juga kalau reaksi asam basa ini merupakan reaksi penetralan. Kenapa disebut reaksi penetralan? Ada yang tahu? Dan disebut reaksi penetralan karena ketika dia bereaksi dia akan menghasilkan garam dan air H2O. Nah, dalam filtrasi juga itu ada beberapa yang harus kalian ketahui. Yang pertama ada larutan baku, ada filter, ada cukar, kemudian nanti ada titik ekuivalen, titik akhir filtrasi dan indikatornya. Oke, di sini ada larutan bakunya. Larutan baku itu biasanya sudah diketahui konsentrasinya. Biasanya itu dia itu membuat 6 filtrasi dan adanya itu juga. Dan larutan baku itu terbagi menjadi dua, yaitu larutan asam dan larutan basa. Oke, selanjutnya ada filter. Filter itu merupakan larutan standarnya yang tadi di dalam graf itu sudah diketahui konsentrasinya. Kemudian ada titrat. Titrat itu sampelnya yang mau dianalisis, yang belum diketahui konsentrasinya. Lanjut, di sini ada contoh dari kalau kita mau praktikum filtrasi, ada alatnya. Nah, alatnya itu ada graf, pasti selalu pakai graf kalau untuk menfiltrasi. Kemudian ada Erlenmeyer. Nanti ketika menfiltrasi kita sambil buka tutup ininya, di kerannya ada kerannya, sambil digojok. Terus ada statif sama ada klem juga buat menopang si grafnya. Nah, ketika kita mau menfiltrasi, kita juga harus tahu tentang yang namanya cara membaca ini, membaca larutan dalam grafnya. Ada yang namanya meniskus atas dan meniskus bawah. Meniskus atas itu biasanya digunakan untuk larutan yang berwarna. Jadi nanti dia cembung, yang diambil dari atasnya. Ini kelihatan ya, karena kepotong.
Nah, kalau meniskus bawah itu biasanya kita gunakan untuk larutan ini. Nanti kita ambil yang di paling bawahnya, cukup bawah. Ada yang namanya titik ekuivalent. Titik ekuivalent itu merupakan titik di mana sampai secara stoichiometri, maksudnya itu titiknya itu antara si mol H plus dan OH min itu nanti dia akan setimbang, pH-nya sama-sama 7 atau dia habis bereaksi antara si mol asam dan mol basanya. Kemudian ada titik akhir oksidasi. Biasanya ini ditandai dengan adanya perubahan warna yang signifikan dari penambahan tadi si filtrasinya. Oke, gitu ya. Kemudian kita akan mengetahui tentang jenis-jenis filtrasi asam basa. Yang pertama itu ada asam kuat dan basa kuat, terdiri dari HCl dan NaOH. Ketika dilakukan filtrasi pada asam kuat dan basa kuat, dia akan menghasilkan kurva yang naik. Ya, kenapa naik? Karena nanti yang awalnya dari asam, dia ketika ditambahkan dengan nitrat basa, dia pH-nya akan naik sehingga kurvanya cenderung naik dan dia biasanya punya titik ekuivalent itu di 7. Oke. Lanjut, ada basa kuat dan asam kuat. Itu HCl sama NaOH juga. NaOH juga biasanya kalau dari basa kuat itu nanti kurvanya akan menurun karena kan si larutan sampelnya itu ya basa, terus nanti akan dicitrat pakai citratnya itu asam, jadi nanti dia akan turun kurvanya dan sama kayak yang tadi sebelumnya asam kuat dan basa kuat, yaitu titik ekuivalennya akan ada di 7. Terus ada titrasi asam lemah dan basa kuat. Sini contohnya ada CH2H2O sama NaOH. Kurvanya juga sama, akan naik, cuman ada perbedaannya. Dia punya trayek awal itu lebih panjang dibanding yang si basa kuat sama asam kuat. Nah, ketika dititrasi asam lemah dan basa kuat ini, dia itu mengalami hidrolisis sebagian. Jadi nanti dia itu garamnya akan bersifat basa. Lanjut, ada titrasi asam lemah, basa lemah dan asam kuat dari HCl dan NH3. Dia punya kurvanya turun sama kayak yang sebelumnya, cuman dia lebih turun dan dia juga mengalami hidrolisis sebagian atau parsial, dan sifatnya itu nanti dia jadi asam garamnya. Ada satu lagi titrasi asam lemah dan basa lemah dari HCl dan NH3. Nanti dia punya trayeknya atau kurvanya itu naik juga sama, cuman untuk kurva titrasi asam lemah dan basa lemah ini karena dia sulit untuk menemukan titik ekuivalent dan titik akhir titrasinya, maka lebih seringnya diberikan karena dianggap konstan. Selanjutnya ada penggunaan titrasi sampai sini. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, oke. Paham ya? Oke, selanjutnya ada hitungan tentang titrasi. Kan? Di sini kita bisa pakai rumus yang pertama itu rumusnya VA dikali NA sama dengan VB dikali NB. Dan rumus yang kedua itu VA dikali NA dikali NA sama dengan VB dikali NB dikali NB. Apa bedanya? Bedanya kalau yang sebelah sini rumus 1 itu dia pakai normalitas. Ya, yang sebelah satu lagi rumus 2 itu dia pakai molaritas dan valensi. Oke, biar lebih paham kita langsung aja ke contoh soal ya. Oke. Contoh soal yang pertama, analisis larutan HCl 20 ml dengan larutan standar 0,1 NaOH 20 ml. Berapakah konsentrasi HCl yang diperlukan? Nah, jadi diketahuinya itu yang pertama si valensinya. Valensi dari HCl berapa? 1.
Kalau valensi NaO Kak? 1. Dapat dari mana valensinya? Dari NaO ya, Na plus. Kalau yang HCl? Ya, paham ya. Terus apa lagi yang diketahui? Volume apa? Volume HCl ini berapa? 20 mili. Yang lagi? Volume Berapa? 25 mili. Apa lagi? M-nya berapa? Berapa? 0,1. Oke, yang mau ditanyakan adalah mol Na. Nanti pakai rumusnya apa? Rumusnya? V kali A kali MA kali Namanya VB kali MB kali MB. Oke, si A, asam yang asam mana? HCl. Si HCl berapa? Ya, 20. Emang konsentrasi HCl molaritasnya? 0,1. Na-nya? Valensinya? 1. Lanjut yang basah, volume basahnya yang alha? 25 mili. Terus belum diketahui ya. Valensinya 1. Oke, kita bisa hitung ya. 20 langsung ya. MB di sini kita buka sama dengan 20 mili dikali 0,1 dikali 1 dan ini 20 mili dikali 1. Ada yang bisa dicoret? Satunya ya. Ininya ini ya. Ini coret. Nah, 20 kali 0,1 2,5 ya, terus 25 ini bisa ya. Berapa? 2 dibagi 25 salah. Molaritasnya diketahui dengan NaO. Iya, bukan HCl. Oh iya, maaf. Ini ya. Ini udah HCl. Udah sini. Oh, mau ini. Oh iya, maaf. Makasih udah ingetin ya. Ini NA. Berapa? 0,125. Oke, berarti konsentrasi HCl berapa? 0,125. Oke, sampai sini mau ada yang ditanyakan dulu sebelum kita lanjut? Tidak ada? Ada. Oke. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, Ibu rasa paham. Ibu mau kalian nonton video terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Udah ya. Tadi kan kita sudah nonton video tentang filtrasi asam
bisa. Berharap kalian sudah paham tadi materi yang sudah dijelaskan. Lanjut, di sini Ibu punya LKPD. Jadi untuk mengerjakan LKPD ini, soal-soal yang ada di LKPD ini, minta kalian untuk berkelompok. Ya, berkelompoknya bisa berhitung dari 1 sampai 6. Bisa dimulai dari kamu. Atau 4, 6, 2, 4, 6, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 4. Oke, sudah ya, kita berkumpul sesuai kelompoknya masing-masing. 1 di sini, 2 di sana, 3 di sini, 4 di sana, 2 di sini, 6 di sana. Oke. Sudah duduk berkelompok. Kalian bisa baca, terus diskusikan dengan teman kalian. Lalu kalian bisa menjawab soal yang ada di lembarnya setelahnya. Dan itu termasuk soal yang menuntut kalian untuk berdiskusi dan berpikir kritis, karena di situ ada problemnya, ada masalahnya. Jadi kalian bisa diskusi dan bisa menemukan inti masalahnya dan memberikan solusinya. Oke, Ibu kasih waktu 10 menit cukup? Cukup. Oke, boleh dikerjakan dari sekarang ya. Yang penting ya. Iya, bolehnya apa? Ada yang gak dipaham? Yang nomor 5 ini caranya gimana? Ini kan ada di wacananya kan, kalian bisa baca dulu, terus nanti ada jawabannya. Nanti kalau misalkan kurang referensinya boleh cari di LKS, boleh cari juga di internet. Yang penting sesuai dengan pertanyaannya dan jawabannya. Oke, makasih. Gimana? Sudah selesai kerjainnya? Sudah. Oke, karena sudah, Ibu mau perwakilan salah satu kelompok untuk maju mempresentasikan hasil diskusi kalian. Kira-kira kelompok berapa yang mau maju? Ya, kelompok berapa? Tadi kan sudah selesai. Iya, boleh. Kelompok berapa? Kelompok 4. Ya, silahkan maju. Ini yang mau mempresentasikan hasil diskusi mereka dari kelompok berapa? 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini saya dan kelompok saya ingin mempresentasikan hasil kerja LKPD yang diberikan misalnya. Jadi kajian literatur jelaskan yang dimaksud dengan literasi asal bahasa. Literasi asal bahasa adalah proses menentukan kelanjutan asal atau bahasa. Literasi asal bahasa merupakan teknik analisis untuk menentukan kajian atau konsentrasi larutan asal bahasa. Reaksi asam basa disebut juga reaksi penetralan. Disebut reaksi penetralan karena menghasilkan varian dan akhir. Baik, untuk soal nomor 2, jelaskan apa tujuan dari dilakukan klasifikasi. Tujuan dari literasi asam basa untuk menentukan titik ekvivalen konsentrasi
Untuk nomor 3, untuk mengetahui kapan literasi harus diakhiri, gunakan larutan indikator. Jelaskan yang dimaksud dengan indikator asam basa. Indikator asam basa merupakan senyawa haloklorид yang ditambahkan dalam jumlah kecil ke dalam sampel. Umumnya adalah larutan yang akan memberikan warna sesuai dengan kondisi pH larutan tersebut. Selanjutnya, nomor 4, bagaimana cara menentukan indikator asam basa pada percobaan literasi? Cara memilih indikator yang tepat untuk literasi asam basa adalah dengan memilih indikator yang mempunyai wilayah perubahan pH pada isi sekitar titik ekuivalen juga telah memiliki perubahan warna yang signifikan. Menerima pada literasi asam pada yang ekuivalen adalah keadaan di mana konsentrasi yang dapat sama secara stereometri dengan analit. Lagi, indikator literasi apa? Iya, ya. Nomor berapa itu? Ya, boleh disampaikan. Ya, mungkin tadi kelompok 5 lupa tulis jawaban apa ya titik akhir literasi ya, kayak nggak apa-apa, kasih tangan buat temennya. Kira-kira ada jawabannya beda atau sama? Sama. Oke, boleh dulu silakan Mas. Ya, mempelajari tentang literasi asam basa, kita juga udah mengerjakan soal literasi asam basa, kita juga udah berdiskusi sama teman-teman tadi ya. Dari pembelajaran hari ini, apakah ada teman-teman yang punya refleksi atau apa ya tentang pembelajaran hari ini? Kira-kira pembelajarannya hari ini tentang apa aja? Ada yang bisa menyimpulkan? Siapa? Ya, silakan. Kesimpulannya yaitu literasi asam merupakan teknik analisis untuk menentukan konsentrasi larutan asam atau basa, di mana reaksi literasi asam basa penetralan. Di dalam literasi asam basa terdapat titik ekuivalen, titik akhir literasi, dan juga indikator asam basa. Ya, Ibu harap kalian paham. Tadi juga udah dengerin kalian hasil diskusinya, yang kalian memang sudah memahami dan menguasai konsep dari literasi asam basa. Buat selanjutnya nanti ada tes dari atau post tes dari Ibu di Ciprom. Nanti linknya Ibu yang lewat PLG. Oke. Dan untuk pertemuan selanjutnya jangan lupa untuk belajar tentang stoikiometri, oke? Belajar dulu, nanti kita bahas bareng-bareng di kelas ya. Oke ya, tadi kan kita sudah mempelajari tentang konsep literasi asam basa, dan Ibu juga sudah melihat kalian telah memahami dan menguasai konsep dari materi literasi. Jangan lupa untuk belajar bab selanjutnya, bab stoikiometri. Kalau gitu Ibu cukupkan. Sebelumnya kita tutup dulu pembelajaran pada hari ini, karena tadi sebelumnya kita berdoa, maka kita tutup juga dengan
berdoa, siapkan masing-masing berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, dari ibu kurang lebih mohon maaf. Kedua kolom yang